disfungsi seksual pada pria ataupun wanita, kapsul Sterkmed telah memiliki izin edar resmi BPOM dan sertifikat halal MUI, bebas bahan kimia obat, aman, resmi, dan terpercaya, tidak menimbulkan efek samping atau ketergantungan. Ayo, buktikan dan ciptakan hubungan harmonis Anda dengan kapsul herbal kuat dan tahan lama Sterkmed. Kapsul herbal Sterkmed, kualitas hebat, kuat, dan tahan lama. Dapatkan segera Sterkmed, suplemen khusus untuk stamina dan kejantanan pria. Untuk kawasan Sendang, Sterkmed bisa Anda dapatkan di Apotek Arsi Avia, Dono Sendang, tepatnya depan Pasar Dono Sendang. Untuk kawasan Karangrejo, Sterkmed bisa Anda dapatkan di toko obat Rahayu Farma, tepatnya 100 meter utara Puskesmas Karangrejo Timur Jalan. Untuk kawasan Ngantru, Sterkmed bisa Anda dapatkan di Apotek Gudang Kapuk Ngantru, tepatnya utara Polsek Ngantru 50 meter timur jalan. Juga tersedia di Apotek Srikaton Sehat, tepatnya timur pom bensin Srikaton utara jalan. Sterkmed juga tersedia di Apotek Jodoh Sehat Ketanon, tepatnya dari Balai Desa Ketanon ke utara kurang lebih 200 meter timur jalan. Sterkmed juga bisa Anda dapatkan di toko obat Az-Zahra Tunggul Sari, tepatnya dari perempatan Masjid Al-Muslimun ke timur kurang lebih 300 meter selatan jalan. Untuk kawasan Bangoan, Sterkmed bisa Anda dapatkan di Apotek Gemi Waras, tepatnya barat perempatan Pasar Senggol Bangoan Selatan Jalan. Untuk kawasan Boyolangu, Sterkmed bisa Anda dapatkan di Apotek Fawas Boyolangu, tepatnya selatan Masjid Syariful Mutakin Barat Jalan. Untuk kawasan Pakel, Sterkmed bisa Anda dapatkan di Apotek Az-Zahra 2 Pakel, tepatnya depan Pasar Ngerance Pakel. Untuk kawasan Campur Darat, Sterkmed bisa Anda dapatkan di Apotek Indosehat, tepatnya Jalan Raya Desa Gedangan Campur Darat. Untuk kawasan Besugi, Sterkmed bisa Anda dapatkan di Apotek Sarasehat, tepatnya 100 meter barat Masjid Besugi Utara Jalan. Untuk kawasan Sumber Gempol, Sterkmed bisa Anda dapatkan di Apotek Madinah Brilian Sumber Gempol, tepatnya depan Pasar Bendelwungu Timur Jalan. Dan untuk kawasan Blitar, Sterkmed bisa Anda dapatkan di Apotek Togokan Farma Serengat Blitar, tepatnya barat pom bensin Togokan Utara Jalan. Sterkmed dengan isi 30 kapsul hanya dengan harga Rp155.000. Kesehatan adalah harta terindah dan juga sumber kebahagiaan umat manusia. Anda ingin sehat? Minum selalu Power Zip setiap hari. Disiarkan serentak di wilayah Jawa dan Bali bersama jaringan mitra radio Power Zip Indonesia. Inilah Dialog Kesehatan bersama herbalis Power Zip Mas Muhammad Yunus dalam program spesial S2B. S2B Sama Sehat Power Zip. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera hadir kembali untuk Anda di Sehat Bersama Power Zip hari ini. Seperti biasa 1 jam ke depan kami akan hadirkan obrolan sehat bersama dengan Mas Haji Muhammad Yunus. Kali ini kita akan membawa topik tentang 3 hal penyebab diabetes. Kenapa melalui diabetes? Karena penyakit diabetes ini terjadi akibat gaya hidup yang tidak sehat yang menyebabkan menumpuknya kadar gula dalam darah dan berada di atas ambang batas yang normal yang bersifat kronis dan jangka panjang. Dan dalam kondisi normal, glukosa ini kan sebetulnya sumber energi utama bagi sel-sel dalam tubuh ya, yang kemudian membentuk otot juga jaringan termasuk juga untuk otak. Tapi ketika kadar glukosa ini berlebih, maka sangat bisa berbahaya dan memicu penyakit gula darah atau diabetes. Nah, kita akan membahas tentang 3 penyebabnya. Sebetulnya apa saja penyebabnya, kemudian seperti apa solusinya, pasti nanti akan disertakan juga oleh Mas Yunus. Jadi simak obrolan kita sampai 1 jam ke depan. Assalamualaikum Mas Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vera. Iya Mas, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
makin sukses, makin Amin, sehat, amin, makin amin. bahagia. Amin, amin. Itu kan cita-cita semua orang ya Mas ya. Maka 1 jam ke depan ini kita akan membuat Anda hidup sehat insya Allah. Seperti itu yang akan kita sampaikan kepada Anda. Apalagi untuk Anda yang mungkin sudah punya keluhan diabetes, atau mungkin bahkan yang belum pun, juga harus menyimak obrolan kami. Karena beberapa kasus justru malah banyak menimpa pada anak-anak. Nah, ini perlu diwaspadai secara dini ya. Baik, silakan Mas Yunus. Oke, terima kasih Mbak Vera. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membahas tentang 3 penyebab diabetes yang ingin saya bagikan kepada panjenengan semuanya, yang sudah terkena diabetes atau mungkin yang punya keluarga dengan kasus diabetes. Karena diabetes ini kalau kita bahas hanya 1 jam, tentunya tidak bisa mengcover semuanya, karena banyak sekali yang harus kita sampaikan, yang harus kita jelaskan. Ada banyak sekali faktor bagaimana cara kita mengatasi penyakit diabetes. Bahkan saking sulitnya itu dikatakan bahwa orang yang sudah terkena diabetes ini tidak bisa disembuhkan. Sebenarnya kalau kita kembali, kita mempelajari dengan baik, kita niat dan kita memang ingin sembuh, itu sebenarnya bisa ya. Saya mengatakan bisa. Jadi diabetes ini bisa Disembuhkan. Ya, bahasanya bisa dikontrol, betul sekali, dikontrol ya. Jadi bagaimana nanti panjenengan tidak sampai terkena diabetes, ataupun panjenengan bisa mengontrol diabetes yang barangkali saat ini punya diabetes. Yang pertama, kita tahu bahwa orang diabetes ini ada 3 penyebab terbesar. Yang pertama memang faktor bawaan atau DNA. Ini bahkan sejak lahir ini memang kondisi anak seringkali karena kekurangan insulin, itu bawaan DNA. Yang pertama adalah bawaan DNA, atau orang bilang diabetes 1 ya. Ini biasanya yaitu ketika insulin berkurang, solusinya ya disuntik insulin. Jadi orang-orang atau anak dengan kondisi diabetes tipe 1 yang disebabkan karena kurangnya insulin karena bawaan DNA, bawaan lahir, ini mereka membutuhkan asupan atau suntikan insulin untuk masalahnya. Jadi ketika insulinnya berkurang dari lahir, ya sudah harus mendapatkan suntikan insulin agar dia bisa hidup selayaknya sehat seperti biasa. Yang kedua, diabetes yang disebabkan karena kurangnya insulin, yang disebabkan karena faktor usia, karena berkurangnya organ tubuh, berkurangnya fungsi organ tubuh, diantaranya adalah organ pankreas. Nah, ini seringkali kita jumpai. Jadi diabetes tipe 2 ini seringkali kita jumpai yang disebabkan karena bisa dari gaya hidup ya, bisa dari pola makan yang salah, terus juga karena obesitas ya, dan karena faktor usia. Ini juga memerlukan penanganan khusus, diantaranya ketika insulinnya berkurang, berarti orang ini juga perlu terkadang mendapatkan suntikan insulin, tapi juga harus didukung dengan pola hidup yang benar, sehingga harapannya lama-kelamaan dia bisa kembali tidak tergantung dengan insulin. Jadi yang kedua ini bisa saja dia ketika sudah mendapatkan pertolongan suntikan insulin, gaya hidup sehat, bahkan mungkin mendapatkan asupan-asupan obat-obatan kimia yang mungkin dibutuhkan ya, seperti menurunkan gula dan sebagainya. Ini lama-kelamaan dia bisa kembali tanpa suntikan insulin karena dia sudah berusaha dengan pola hidup sehatnya tadi. Ini yang saya katakan bahwa diabetes ini sebenarnya ketika panjenengan benar-benar ingin fokus, ingin sehat, ini sebenarnya bisa dikontrol ya. Jadi panjenengan bisa tanpa obat, panjenengan hanya cukup dengan pola makan. Ini berarti Anda bisa mengontrol diabetes. Karena ketika diabetes ini harus tergantung dengan obat, ini berarti Anda belum lolos, belum bisa mengontrol gula darah panjenengan tanpa obat. Nah, yang ketiga, penyebab yang terakhir inilah yang nanti akan saya bahas, yang sering tidak kita sadari, yaitu orang terkena diabetes karena resistensi insulin. Nah, ini resistensi insulin ini di mana dia bukan kekurangan insulin seperti yang tipe pertama. Dia juga bukan kondisi insulinnya berkurang karena organ tubuh, karena pankreasnya yang berkurang, atau karena usianya yang sudah tua. Tapi yang ketiga ini, dia memiliki insulin yang cukup, tapi insulinnya
sensitivitasnya tidak maksimal. Jadi kalau dicek itu insulinnya tidak ada masalah, sudah masih normal. Tapi kenapa gula darah kok tetap tinggi? Ternyata banyak dari kita yang mengalami diabetes karena resistensi insulin. Jadi mudahnya saya ngomong ini, insulinnya ini tidak maksimal. Hormon insulin ini harusnya dia bisa membuka gula masuk ke sel tubuh kita, tapi hormon insulin ini sensitivitasnya seakan-akan tidak maksimal. Jadi gula tetap tidak bisa masuk ke peredaran darah sehingga menumpuk yang akan membuat kita mengalami diabetes. Nah, kita fokus hari ini membahas bagaimana seseorang ini tidak sampai mengalami diabetes karena resistensi insulin. Ya, yang pertama yang perlu kita perhatikan ketika panjenengan tidak ingin mengalami diabetes, ini faktor yang pertama ini adalah kita harus bisa mengontrol lemak. Ya, lemak ini ternyata menjadi salah satu penyebab bagaimana insulin seseorang ini bisa berkurang kualitasnya. Karena ketika lemak seseorang tinggi, kolesterolnya tinggi, ini ternyata bisa menyebabkan resistensi insulin. Nah, jadi banyak dari orang-orang yang punya kondisi tubuh yang berlebihan, yang berat badan yang berlebihan, ini akhirnya dia mengalami resistensi insulin karena terlalu banyaknya kolesterol dalam tubuhnya. Nah, yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah kebiasaan yang tidak kita sadari, ternyata ini sangat dekat dengan resiko terkena resistensi insulin, yaitu ngemil. Kenapa ngemil ya? Kalau panjenengan yang biasanya menggampangkan ngemilnya, Saya jadi pengen ketawa soalnya saya doyan ngemil. Tewel jadi gitu. nah ini perlu saya sampaikan Mbak Vera. Iya. Ketika seseorang katakan, waktu sarapan aku sudah biasa sarapan dengan porsi yang tidak begitu banyak. Saya membaca diri saya sendiri. Iya, sama Mas, saya juga. Saya ini sudah berusaha sarapan atau makan ini dengan porsi nasi putihnya yang tidak banyak. Bahkan saya yang tahu aja seperti itu, tidak banyak. Ternyata ada kesalahan yang saya lakukan. Ternyata ada kebiasaan yang perlu saya benarkan. Apa itu? Yaitu kita makan atau ngemil di jam-jam yang bukan jam makan. Kenapa ini berefek kepada resistensi insulin? Ternyata setiap kita makan apapun, ini organ pankreas kita ini akan bekerja. Apapun itu. Ketika panjenengan sarapan, pankreas bekerja, insulin bekerja. Nah, meskipun panjenengan makannya tidak banyak, tapi 1-2 jam kemudian, mungkin Anda ada pisang goreng, apalagi ya cuma satu, mungkin enggak itu ada kue, ya kue apapun itu makan satu. Ya, nah, tadi kan aku kan makannya sedikit nggak apa-apa lah, ini kue dimakan. Nanti setelah kue, waktu ke belakang rumah ada keripik, 1-2. Nah, ternyata apa? Kebiasaan ini akan membuat organ pankreas kita ini tidak bisa istirahat. Inilah yang menjadi faktor utama, faktor yang paling menyebabkan seseorang terkena resistensi insulin. Ya, jadi kita pahamnya pokoknya kita diet karbo. Kadang orang-orang yang sudah paham sekali dengan diabetes, dia masih saja salah. Maka diabetes ini memang harus memerlukan pengetahuan yang benar-benar kita harus sabar, kita harus banyak mempelajari kalau kita ingin bebas dari diabetes, kita ingin terhindar sembuh dari diabetes ya. Yaitu yang tadi ngemil. Ngemil ini ternyata bisa dikategorikan menjadi terhitung sekali makan. Katakan panjenengan hitungannya gini, makannya pagi satu kali, siang 1 kali, sore 1 kali, itu terhitung 3. Itu menurut panjenengan. Tapi antara pagi sama siang ini panjenengan 3 kali ngemil ya, katakan 3 kali ngemil sedikit ya, pisang goreng 1, terus lagi keripik 1 bungkus, terus lagi apalah. Nah, nanti belum lagi sore. Nah, itu sebenarnya kalau dihitung antara pagi sampai siang itu Anda terhitung 5 kali makan. Karena apa? Pankreas atau insulin di tubuh panjenengan itu harus bekerja selama 5 kali ketika panjenengan punya kebiasaan ngemil. Meskipun itu sedikit, pisang goreng cuma 1,
kue cuma satu, keripik satu bungkus. Nah, itu ternyata membuat organ pankreas atau insulin, hormon insulin di tubuh panjenengan ini harus bekerja berulang kali. Yang lama kelamaan ketika panjenengan tidak sadar kebiasaan ngemil itu panjenengan tetap lakukan, ini akan membuat yang namanya terjadinya resistensi insulin. Mudahnya saya ngomong capek, organ pankreasnya panjenengan capek. Nah, bahkan kalau kita lihat sebenarnya di dalam Islam itu kita mengenal adanya puasa Senin Kemis, adanya puasa Daud. Ternyata ini nanti sangat berkaitan erat dengan bagaimana cara kita lepas, bagaimana kita bisa ikhtiar bebas dari diabetes itu ada di situ. Itu yang namanya nanti akan saya jelaskan tentang IF, intermittent fasting, itu bagaimana kita mengelola diet yang benar, yaitu dengan cara intermittent fasting itu selama 16 jam kita tidak boleh makan, selama 8 jam kita boleh makan. Nah, di situ akan membuat organ pankreas panjenengan atau hormon insulin panjenengan akan merasakan istirahat. Ketika hormon insulin atau pankreas panjenengan ini diistirahatkan, maka fungsi dari organ pankreas panjenengan, fungsi dari insulin panjenengan ini akan kembali maksimal. Dan inilah yang menjadi kunci utama bagaimana panjenengan ini tidak mudah terkena diabetes. Ketika organ pankreas panjenengan, hormon insulin panjenengan ini tetap fit. Dengan apa? Yaitu dengan adanya. Saudara pendengar, banyaknya permasalahan penyakit degeneratif terkadang sampai membuat kita hampir putus asa. Bahkan tawaran solusi dari berbagai pihak sampai cara pun telah dilakukan. Namun, hasil masih belum maksimal. Berikut ini cerita singkat sehat dengan solusi tepat. Kenapa harus dengan Power Z? Assalamualaikum. Nami kula Bu Suparmi Bakalan Rayo. Kula badhe cipta niki dina sedaya. Tegese kula nggih tumbas obat ten pundi-pundi kula mboten nenten hasile. Sakniki pun mboten sakit. Kula konsumsi obat pil tablet iki Power Tip niki kula unjuk ping 3 sekitan. Kula rasakaken niki kok pun seketa. Kula nyobi pil Power Tip niki lho sepindah kok pun neco. Kula tumbas malih damel jogi niki kula pun tambah seketa. Dadose kula konsumsi obat niki sak teruse. Kula niki nyoba obat niki telah gangsal botol niki tambah seketa tambah pun mboten sakit. Keyakinan kula niki syukur alhamdulillah kula niki pun saras. Dadose mbok menawi derek kula niki sing ada penyakit kados kula niki lho sampean nyobi pil tablet Power Tip niki kula kepireng ten radio niki cocok niki kula niki saestu niki pun saras sedaya cek sampean ngemirengaken niki kula niki nggak ada keluhan niku. Dadose kula tumbasaken obat tablet Power Tip niki lho sing seketa tenan. Dadose dhek mbok menawa adik kula dulur-dulur kula niki sing nggak ada penyakit kados kula niki sampean tumbasaken pil Power Tip niki sik saged seketa mboten nang sikile nek mboten sakit damel napa-napa niku pun mboten sakit ngoten niku boyoke nggih sak lorone sampean niki kados kula niki sampean coba. Kula niki yakin Power Tip niki mandi saestu niki. Kula coba akan niki. Kula tumbas ten pundi-pundi niki lho mboten enten hasile kula. Pil niki kula coba niki niku lho kok saged teto enten saged nyambut damel malih saras saestu.
kula niki sampun salah gangsal niku saestu kula niki nyoba pil niki kula ngrengaken hotel radio niki mboten apotek niku. Sesuk kula niki umur swidak. Dadose sakniki tasik semangat malih minum niki pulih malih niki. Sakite pun mboten sakit belas niki kula niku. Tasik konsumsi obat niki nggih tasik mawon kula niki. Cuma damel jagi-jagi mbok menawa pegel kula lek obat niki powership niki cek mboten kumat malih. Yakin kula niki saged syarat saestu niku sikile saged mlampahaken samperne mboten saged mlampah kula. Muga-muga lantaran powership niki saking kula niki cobi sampai saged waras saestu niki kula. Saestu niki pun alhamdulillah rabbil alamin saged saras menika. Demikian tadi saudara pendengar, cerita singkat sehat dengan solusi tepat jamu herbal Power Z dipersembahkan oleh Anata Herbal Indonesia. Anda sedang mengikuti Dialog Kesehatan bersama herbalis Power Z Mas Muhammad Yunus dalam program spesial S2P. S2P, S2P, Sama Sehat Power Z. Nah, makanya ini yang saya ingin sampaikan, kebiasaan ngemil ini boleh, tapi jangan terlalu sering, ya. Jangan terlalu jauh dengan jam-jam makan, sehingga apa? Ada jam atau waktu istirahat dari organ pankreas panjenengan. Nah, jadi ini nanti berhubungan dengan ketika panjenengan ingin bebas, ingin kembali normal dari gula darah yang selalu tinggi. Ini nanti ada intermittent fasting ini atau diet berhenti makan ya minimal selama 16 jam. Ya kalau mudahnya ketika panjenengan kan terakhir jam 6 sore itu ya. Itu nanti sebisa mungkin kalau minimal 12 jam itu kan jam 6 pagi ya. Nanti ditambah 4 jam. Jam 6 sore minimal jenengan makannya jam 10. Sarapannya jam 10. Itu ya, itu minimal seminggu 2 kali. Itu namanya ada dalam 1 minggu itu ada jam-jam untuk istirahat organ pankreas panjenengan untuk mengembalikan fungsi dari hormon insulin panjenengan. Nah, ternyata setelah saya pelajari ini, Masya Allah, ternyata di dalam Islam itu ada yang namanya puasa Senin Kemis. Itu kan berarti kita mengalami intermittent fasting 2 kali selama seminggu. Wah, Masya Allah, di sini saya itu ternyata kalau kita ini melakukan sesuatu yang baik menurut ajaran-ajaran kita, antara yang lain di agama kita, ini manfaatnya tidak hanya buat emosi jiwa kita, tapi juga ternyata untuk kesehatan kita. Itu yang paling penting saya sampaikan adalah bagaimana mulai sekarang panjenengan yang ingin terhindar dari diabetes, baik yang sudah atau yang belum, ini mulai dibiasakan, jangan membiasakan ngemil. Nah, ini yang saya tekankan, karena apa? Saya sendiri seperti itu. Saya berusaha untuk menjaga diri saya agar tidak terkena diabetes. Apa solusinya? Yaitu karbonya sedikit. Itu yang saya pahami sampai karbonya sedikit. Kita mobilitas tinggi, tidak stres, istirahat, ya itu dijaga. Ternyata ada satu yang lolos. Saya masih suka ngemil. Dan hari ini saya, wah, ada yang lolos ini. Akhirnya saya cek hari ini, alhamdulillah masih dinego. Jadi tidak apa-apa, masih tidak apa-apa, alhamdulillah. Mas, walaupun kebiasaan ngemilnya itu makanan sehat, contohnya buah, seperti itu. Nah, ini juga bisa menjadi satu pertanyaan yang bagus ya, karena orang-orang yang diabetes itu sebenarnya ada makanan-makanan yang bisa untuk mengembalikan fungsi pankreas tidak mengalami resistensi insulin, tidak mengalami resistensi. Di antaranya adalah buah, sayur-sayuran. Nah, yang tidak dianjurkan adalah ngemil makanan-makanan yang rendah serat. Bukan buah, bukan sayur, tapi kebiasaan ngemil. Nah, yang menjadi masalah sekarang yang mudah kita temukan untuk ngemil itu ya kebanyakan bukan buah. Ya. Iya, betul. Itu. Jadi mulai sekarang monggo, kalau panjenengan termasuk orang-orang yang ingin terbebas dari diabetes atau panjenengan yang sudah terkena diabetes, ingin mengembalikan fungsi pankreas panjenengan, ingin mengembalikan fungsi dari yang insulin panjenengan yang sudah mengalami resistensi tadi, ayo
Mulai sekarang kita membiasakan mengurangi kebiasaan ngemil. Boleh ngemil, tapi jangan jauh-jauh dari jam-jam makan. Setelah itu kita istirahat. Lah, terus kalau kita haus, aktivitas, minum, tidak ada masalah. Jadi antara air putih dengan insulin dengan pankreas tidak ada hubungannya. Itu nanti tidak berhubungan. Ketika panjenengan tidak memasukkan makanan dalam aktivitas panjenengan haus minum, itu tidak masalah. Bahkan itu akan membuat kualitas organ yang resiko terkena efek dari diabetes adalah ginjal, ini bisa membantu menguatkan atau meringankan kerja ginjal panjenengan. Jadi memang kalau salah satu tips untuk menghindari terkena diabetes atau orang-orang yang sudah terkena diabetes untuk kembali harapannya sehat, itu insulinnya bagus, itu yang pertama yang paling penting adalah hindari ngemil, ya, hindari ngemil. Nah, banyak air putih, diperbanyak air putih karena air putih itu juga membantu mengeluarkan gula darah yang berlebihan. Terus kebiasaan-kebiasaan yang berikutnya tadi, orang-orang dengan yang menyebabkan diabetes yang pertama lemaknya tinggi. Jadi jangan, kalau panjenengan saat ini dengan kondisi tubuh yang besar terus kolesterolnya tinggi, itu juga meningkatkan resiko resistensi insulin. Jadi nanti bisa saja panjenengan mengalami gula darah naik karena insulin panjenengan mengalami resistensi, capek, pankreasnya capek, ya. Terus yang kedua tadi ngemil, yang ketiga ini adalah kurangnya istirahat. Nah, ternyata memang istirahat ini merupakan salah satu perhatian untuk panjenengan yang perlu diperhatikan ketika panjenengan mengalami diabetes. Ya, jangan sampai panjenengan memporsir kerja, entah itu fisik ataupun pikiran panjenengan. Mas, saya nggak kerja, saya cuma duduk. Nah, tapi pikiran panjenengan nggak bisa rileks. Nah, ini penyebab yang ketiga ini bisa menjadi penyebab utama ketika panjenengan ini mengalami stres yang berlebihan, stres yang tidak terkendali. Ternyata ada salah satu pasien yang, ini pengalaman salah satu pasien diabetes ya, dia sudah berusaha diet karbo, dia sudah berusaha menjaga semua pantangan, tapi pas saat itu dia ada masalah yang bukan ringan, tapi masalah berat yang tidak berangsur-angsur tuntas. Nah, ini ternyata menjadi penyebab utama gula darahnya naik sangat tinggi sekali. Dan ternyata jadi meskipun ini faktor ketiga, bukan faktor utama, ini bisa menjadi faktor utama ketika panjenengan mengalami stres yang berlebihan. Nah, kurang istirahat, panjenengan akhirnya nggak bisa istirahat, stres. Saudara pendengar, banyaknya permasalahan penyakit degeneratif terkadang sampai membuat kita hampir putus asa. Bahkan tawaran solusi dari berbagai pihak sampai cara pun telah dilakukan. Namun hasil masih belum maksimal. Berikut ini cerita singkat sehat dengan solusi tepat. Kenapa harus dengan Power Zinc? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Bapak Triman, alamat Bangan Rayung, Kudu Jombang, usia 60 tahun, pengalaman riwayat sakit lambung, rasul kula madaran saged peri sekeca, sanget tilem, mboten saged tilem. Ujung turu kula nggih tasik kula kadang-kadang nggih madaran kumat malih. Dari pun mboten sekeca. Mboten sekeca. Ajeng kula rasaken sakit tunggal tahun sakit madaran. Kula mirengaken radio anten obat Power Zinc, kula tumbas, kula inum kedinten ping 3 saged nggak ngerti saged tumbas malih, telas tumbas malih, mboten tungaken yatra pokoke awak kula saged waras ya. Iki kanca-kanca kula usia sam kula tumbas obat Power Zinc saged waras kula monggo dadaan obat niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara pendengar, cerita singkat sehat dengan solusi tepat jamu herbal Power Zinc dipersembahkan oleh Anata Herbal Indonesia.
Dapatkan segera Power Zip untuk kesehatan keluarga Anda. Untuk kawasan Sendang, Anda bisa mendapatkan di Apotek Arsi Afia Dono Sendang, tepatnya depan Pasar Dono Sendang. Untuk kawasan Karangrejo, Power Zip tersedia di toko obat Rahayu Farma, 100 meter utara Puskesmas Karangrejo Timur Jalan. Untuk kawasan Ketanon, Anda bisa mendapatkan di Apotek Jodo Sehat, juga tersedia di Apotek Ketanon. Sementara untuk kawasan Banguan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Geni Waras, tepatnya barat perempatan Pasar Senggol Selatan Jalan. Untuk kawasan Tunggul Sari, Power Zip tersedia di toko obat Az-Zahra, tepatnya dari perempatan Masjid Al-Muslimun ke timur kurang lebih 300 meter selatan jalan. Sementara untuk kawasan Sumber Gempol, Power Zip bisa Anda dapatkan di Apotek Madinah Brilian, depan Pasar Bendel Wungu Sumber Gempol. Sementara untuk kawasan Boyolangu, Power Zip kini sudah tersedia di Apotek Kawas Boyolangu, tepatnya selatan Masjid Sariful Mutakin Boyolangu Barat Jalan. Untuk kawasan Pakel, bisa Anda dapatkan di toko obat Pakel Farma, depan Pasar Ngerance Pakel. Power Zip juga tersedia di Apotek Indo Sehat, Jalan Raya Desa Gedangan Campur Darat. Power Zip juga tersedia di Apotek Sedulur Sehat Campur Darat, tepatnya depan RSUD Campur Darat. Sementara untuk kawasan Gondang, Power Zip juga tersedia di Apotek Karina Farma